Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TV Haji yang saya muliakan, dalam rangka menyambut kedatangan jamaah haji tahun ini, saya atas nama Ketua Umum Asosiasi Bina Haji Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat datang dan tiba kembali tanah air. Mudah-mudahan memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Para pemirsa TV Haji yang saya muliakan, setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah itu ada tujuannya, banyak mengandung hikmah, termasuk ibadah haji. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Banyak manfaat, banyak hikmah yang harus kita petik dari perjalanan haji. Di antaranya, yang pertama, orang yang sudah menunaikan ibadah haji itu iman takwanya harus lebih mantap daripada orang-orang yang belum haji. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang belum pernah haji belum pernah ketemu dengan Ka'bah. Orang yang belum pernah haji belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, ziarah Jabal Tur, Jabal Nur, dan sebagainya. Orang yang sebelum haji belum pernah ketemu langsung dengan Rasulullah SAW, tapi orang yang sudah pernah haji sudah melihat Ka'bah langsung, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana wukuf, bagaimana melontar, bagaimana ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini mempunyai nilai yang sangat positif, terutama keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana pencerminannya? Jadi orang-orang yang sudah ibadah haji, pelaksanaan ibadah amaliyahnya harus berbeda dengan orang-orang yang belum haji. Banyak manfaat, bagaimana sholat arba'in, bagaimana sholat berjamaah di Masjid Haram, bagaimana sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Karena menurut Rasulullah SAW, bahwa orang yang diterima ibadah hajinya adalah begitu pulang ke tanah air ada perubahan sikap mental, terutama masalah ibadah. Pemirsa TV Haji yang saya muliakan, yang kedua, manfaat daripada ibadah haji adalah akan timbul rasa persamaan, ukhuwah, persatuan, kesatuan. Ibadah haji adalah merupakan muktamar umat Islam internasional, bermacam suku, bermacam bahasa, bermacam adat istiadat. Tapi tatkala berikan adzan dan qomat, begitu Allahu Akbar, semua menghadap Ka'bah. Takbir berbeda-beda, dekapan tangan berbeda-beda, kaki berbeda-beda, tahiyat berbeda-beda. Tapi tatkala begitu Allahu Akbar sama. Manfaat setelah pulang haji, praktekkan di tanah air. Betapa pentingnya ukhuwah Islamnya, betapa pentingnya kekompakan umat Islam. Persis kompaknya waktu kita pergi haji. Kalau seandainya manfaat dari ibadah haji
tercermin dalam kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara. Alangkah indahnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bukan perbedaan yang diperlebar, tapi persamaan yang harus kita perkokoh. Seperti halnya kita dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, orang-orang yang sudah ibadah haji harus lebih meningkatkan dakwah Islamiyah, terutama kepada diri, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat. Karena tatkala wahyu yang terakhir, ayat yang terakhir diturunkan dalam haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Para ulama menafsirkan bahwa Islam itu dititipkan kepada haji-haji, karena ayat ini diturunkan di Arafah tatkala ibadah haji. Kenapa? Karena haji adalah merupakan panutan di masyarakat. Apapun yang kaitannya dengan agama, biasanya tanya haji. Yang kedua, haji ini kan tamu Allah. Al-Hujjaj wal Umar waqtullah. Jamaah haji, jamaah umrah itu tamunya Allah. Orang yang sudah pergi haji sudah termasuk keluarga besar Allah. Orang yang sudah pergi haji sudah berada di rumah Allah. Orang yang sudah pergi haji namanya sudah diukir di dalam surganya Allah. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Artinya orang yang sudah pergi haji sudah berada di rumah Allah, sudah termasuk keluarga besar Allah. Makanya orang kalau sudah pergi haji sangat diperhatikan oleh masyarakat, karena orang sudah haji termasuk keluarga besar Allah. Keluarga camat diperhatikan orang, keluarga bupati diperhatikan orang, apalagi keluarga presiden. Satu saja anak presiden melakukan kesalahan, satu dunia orang tahu semua karena anak presiden. Haji juga begitu, sangat diperhatikan oleh masyarakat lingkungan, karena haji sudah termasuk keluarga besar Allah. Orang belum haji olahraga pakai celana pendek, masyarakat cuek. Tapi sudah pergi haji lari pagi pakai celana pendek, apa kata masyarakat? Sayang betul hajinya. Masa sudah haji begitu? Orang Islam pelit, belum haji, masyarakat cuek. Tapi kalau sudah haji pelit, geger orang sekecamatan, tahu semua masa haji pelit. Yang selanjutnya, orang Islam rumah pinggir masjid belum haji, subuh nggak datang, orang cuek, acuh. Coba sudah pergi haji, subuh tidak datang ke masjid ke mushola, apa kata masyarakat? Orang yang sudah belum haji ditanya, kenapa kamu kalau subuh nggak pernah ke masjid? Ke mushola, boro-boro aku haji aja nggak pernah datang. Konsekuensi haji keluarga besar Allah harus menjadi sponsor kebaikan di masyarakat. Itulah pesan ibadah haji. Yang terakhir, manfaat dari ibadah haji adalah peningkatan sosial. Tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Bagaimana kita merasakan bagaimana perjuangan haji? Kita sebetulnya bersyukur kepada Allah bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Bayangkan, haji mabrur itu balasannya surga. Itu termasuk isi-isinya makanan, minuman, termasuk bidadari. Padahal haji yang plus saja itu paling mahal 150 juta haji plus. Kalau kita punya uang 150 juta bikin rumah, paling dapat tipe 36, itu 150 juta.
Tapi karena kerahiman Allah, orang yang sudah haji yang plus 110 juta jaminannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur balasannya surga, termasuk isi-isinya. Alangkah rahmat Allah diberikan kepada jamaah haji. Sudah pantasnya kita pulang ke tanah air, rasa sosial harus kita tingkatkan. Lingkungan, masyarakat, fakir miskin, terutama anak-anak yatim, itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Hasil tempaan daripada ibadah haji. Itulah diantara hikmah yang kita ambil daripada perjalanan ibadah haji. Sekali lagi saya ucapkan selamat kembali ke tanah air. Mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Yang paling penting lagi, pertahankan kemakburan haji kita. Insya Allah kelak sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.